channel YouTube Mas dan Ember. Kisah cinta mengharukan antara Atikah dan Abdullah, putra Abu Bakar. Ibnu Hajar dalam Al-Isobah memaparkan tentang kisah Abdullah dan Atikah ini. Digambarkan, Atikah adalah wanita yang cantik jelita. Bukan hanya itu, dia juga berakhlak mulia. Nasabnya, Atikah binti Zaid bin Amr. Ia adalah wanita Quraisy, saudarinya Sa'id bin Zaid. Salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis Nabi. Atikah juga adalah sepupu Umar bin Khattab. Kecantikan dan keluhuran pribadi Atikah benar-benar menyihir hati Abdullah, menyita seluruh jiwanya, menyandera seutuh akalnya. Hari-harinya hanya mengagumi Atikah. Kecantikannya, jelitanya, dan adab mulianya. Cinta Atikah nyaris tak menyisakan kehidupan Abdullah, kecuali mengagumi dan larut dalam cintanya. Setiap hari dan setiap saat, Atikah menyibukkannya Abdullah. Dari perang-perangnya, tulis Imam Ibnu Hajar. Karena mabuk cinta, membuat Abdullah enggan terlibat dalam berbagai ekspedisi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah yang membuat Abu Bakar melampiaskan kemarahannya dan mengatakan kepada anaknya dengan kata-kata bahwa kegagalan yang dilakukan Abdullah dalam dakwah sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Dari Abdullah bin Hashim bin Al-Munzir, dia mengatakan, semenjak Abdullah menikahi Atikah, dia pun terus ingin bersamanya, sehingga sering tertinggal dari kancah pertempuran. Maka ketika sang ayah melihat penurunan semangat sang putra dari jihad, dia pun merintahkan sang putra untuk menceraikan istrinya. Abdullah tak peduli. Di dalam pikirannya hanya ada Atikah. Cinta telah mulai berubah menjadi diktator dan mulai terlihat angkuh, memaksa untuk hanya dia yang diperhatikan dan dipedulikan. Bahkan memaksa Abdullah untuk melupakan berbagai kewajiban hidup. Abu Bakar meminta Abdullah menceraikan Atikah. Dalam waktu 3 hari sejak perintah itu dikeluarkan, sang ayah berasumsi hanya dengan cara itu kehidupan Abdullah bisa normal kembali. Perintah itu tak bisa ditawar. Sebagai anak yang patuh, Abdullah menuruti titah ayahanda. Tapi Abdullah gundah gulana. Atikah telah menguasai hatinya. Setiap guratan kegundahannya itu dituangkan dalam untayan syair. Mereka berkata, ceraikan! Iya, dan tutuplah posisinya. Menetap dengan harapan jiwa terhadap mimpi orang yang tidur. Sesungguhnya berpisah dari keluarga yang telah kucintai mereka. Begitu besarnya dariku adalah sebuah hal yang berat. Sang ayah mengetahui apa yang sedang terjadi, namun ia tak peduli. Abu Bakar tak peduli bahwa cinta sang putra telah berkarat. Ia tak peduli apakah perpisahan adalah kemustahilan yang harus terjadi. Tak peduli apakah tidur tak lagi nyaman oleh usikan cinta dan kerinduan. Karena cinta telah egois dan angkuh, Abdullah resmi menceraikan Atikah. Tetapi hati Abdullah sudah terpatri dalam bilik cinta. Atikah tak bisa bergeser, apalagi keluar. Abu Bakar suatu hari mendengar Abdullah larut dalam syair kesedihan. Lagi-lagi segalanya tentang Atikah. Setiap kata Abdullah mencoba mengundang simpati ayahnya. Begitu dalamnya cinta itu. Ketika dipisahkan Abu Bakar, berharap bisa terlepas dari cinta angkuh itu. Tetapi setelah dipisahkan, justru cinta Atikah telah berubah menjadi penjara dan belenggu yang membuatnya tak mampu berbuat apapun. Lapangnya hati Abdullah tiba-tiba sempit dan hanya mampu melafalkan, Atikah, Atikah terlalu sempurna di mata Abdullah. Akhirnya Abu Bakar mengizinkan anaknya untuk kembali ke istrinya. Kisah lainnya menyebutkan ketika Nabi mengetahui masalah itu, dia membatalkan perceraian tersebut dan 2 orang kekasih itu dipertemukan kembali. Setelah itu, Abdullah sangat khusus menjaga agar cintanya kepada Atikah tidak menghalangi tugasnya kepada Islam. Abdullah kembali menumpahkan rasa bahagianya dalam untaian indah. Atikah, sungguh ia telah aku ceraikan.
Kini aku telah kembali atas perintah yang hadir. Begitulah keputusan Allah yang hadir dan pergi. Pada manusia baik nyaman ataupun tidak, hatiku lenyap setiap kali mengingat perpisahan itu. Dan hatiku menjadi tenang kembali karena Allah telah mendekatkan kembali selamat untukmu. Aku tak melihat ada merkenia, dan engkau semakin istimewa. Engkau termasuk orang yang diindahkan oleh Allah, dan tak ada yang mampu merusak sesuatu yang diindahkan Allah. Abdullah bin Abi Bakar adalah tokoh yang patut dikenang. Putra Abu Bakar ini terlibat dalam upaya penyelamatan Rasulullah dan Abu Bakar saat hijrah ke Madinah. Tugas Abdullah tidak sederhana. Ia harus duduk seharian mendengarkan semua pembicaraan para pembiser Quraisy di Makkah tentang Rasul dan ayahnya yang sedang di dalam Gua Thur. Di sore hari menjelang gelap malam, ia harus berjalan menuju Gua Thur yang terletak di sebelah selatan. Maka, sejauh kurang lebih 4 kilometer dengan ketinggian gua lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, perjalanan itu bertujuan memberitahu Rasul dan ayahnya tentang semua berita yang ada di Makkah. Esok pagi, ia sudah harus ada di Makkah lagi untuk melakukan hal yang sama. Dan sore hari, kembali berjalan ke arah Gua Thur. Selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar menginap di Gua Thur. Itulah tugas Abdullah. Tentu sebuah perjuangan yang tidak ringan, melelahkan, dan berbahaya. Keluarga Abu Bakar memang selalu istimewa. Dalam hijrah Nabi, keluarga Abu Bakarlah yang berperan. Anak, pembantu hingga dirinya dilibatkan. Abdullah hadir dan dididik di dalam keluarga mulia itu. Abdullah sang pejuang tak memiliki rasa takut walau bertaruh nyawa. Tak menyerah hanya karena lelah fisik dan gelap malam. Penuh perhitungan matang. Bergerak dan bergerak. Abdullah sang pecinta. Tak hanya hati yang dikuasai cinta. Akal, tangan, kaki, bahkan seluruh hidupnya. Cinta membuatnya berhenti. Tak mampu bergerak. Tak terlihat pergerakan dahsyat yang dilakukannya. Saat malam hijrah itu, cinta menghentikan gerak mulianya. Cinta menguasai akalnya. Cinta menguasai lisannya. Dan setiap saat hanya cinta dan cinta. Cinta memang bisa mengubah segalanya. Ibnu Hazm yang menulis kitab Fiqih Al-Muhallah berubah seperti sosok yang berbeda ketika bicara tentang cinta dalam bukunya Sauqul Hamamah. Begitu juga Ibnu Qayyim yang menghantam pemikiran sesat Jami'adan Mu'atilah dalam bukunya Asy-Syawa'iq Al-Mursalah. Ia berubah seperti sosok yang berbeda ketika membahas cinta dalam bukunya Raudatul Muhibin. Begitu juga Abdullah, pejuang hijrah, seakan sosok berbeda saat cinta. Atikah, itu adalah rasa yang dianugerahkan Allah. Yang terpenting semuanya tetap mulia dalam semua dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Setelah rujuk, Abdullah mengambil bagian aktif dan bertempur dengan gagah berani. Namun sayang sungguh disayang, ketika ia ikut serta dalam pertempuran Taif, sebilah panah melesat ke arahnya dan langsung mengenainya, sehingga ia pun gugur dalam medan tempur. Peristiwa itu terjadi pada tahun 633. Pada tahun pertama kekhalifahan Abu Bakar, berita gugurnya Abdullah pun sampai pada Atikah. Atikah pun membacakan syairnya. Aku telah dilindungi oleh sebab baik manusia setelah nabinya dan setelah Abu Bakar. Dan ia tak pernah mengabaikanku. Dan aku bersumpah mata ini takkan pernah berhenti dari kesedihan atas dirimu. Dan kulit ini akan senantiasa usang. Duhai kiranya ada mata yang menyaksikan pemuda seperti dirinya. Dia menyerang dan melindungi dalam perang yang berkobar dipenuhi kesabaran. Setelah peristiwa itu berlalu, maka Umar bin Khattab menikahi Atikah dan mengadakan pesta pernikahan. Di antara undangan yang datang adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali meminta izin kepada Umar untuk menyampaikan beberapa ucapan untuk Atikah. Umar pun mengizinkan. Maka Ali menyampaikan beberapa ucapan. Pada Atikah dari balik hijab, wahai wanita yang menelantarkan jiwanya, aku bersumpah mata ini takkan pernah berhenti
untuk bahagia atas dirimu. Dan kulit ini takkan pernah berhenti menguning karenanya. Mendengar ucapan Ali, maka Atikah pun menangis karena teringat akan Abdullah, sehingga membuat Umar bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Setiap wanita pasti melakukan hal ini," jawab Atikah. Itulah kisah cinta mengharukan antara Atikah dan Abdullah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen